كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kemarin kita sudah berbicara alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mau melakukan amal soleh, baik fardu ataupun sunnah. Dan janji Allah lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Janji Allah adalah surga yang mana di bawahnya mengalir sungai, nahar ataupun awan yang diperuntukkan untuk ahli surga. Kullama ruziku semangsane den rezekine minha saking jannah ut'imu tegese den paringi mangan sapa alladzi min tilkal jannati saking mungkon surga. Jadi orang-orang yang masuk di surga tentunya akan diberi dari hidangan yang lengkap min samaratin saking woh-wohan rizqan ing rizki. Jadi mereka diberikan rizki berupa makanan, berupa buah-buahan. Tapi kebiasaan manusia seperti itu. Untuk untuk menutupi rasa malu kadang-kadang. Qalu mongko ngucap sapa alladzi hadzal ladzi utawi iki perkara ai mislama tegese umpamane perkara ruzikna kang den paring sapa ingsun min qablu sadurunge rezeki. Eko lihi tegese sadurunge rezeki fil jannati ing dalem surga. Litas buhi fimariha krana serupane samarah buah-buahan itu pikiri naten kelawan korinai lafat, gambarannya lafat ya. Jadi tatkala mereka ahli-ahli surga itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan, buah-buahan, semua tersedia. Untuk menutupi rasa gengsinya, itu podo bae nang dunya kan. Dan itu disampaikan oleh orang-orang Yahudi gitu. Itu untuk menampik Allah menampik prasangka orang-orang tersebut. Wa utulan dan paringi sapa alladzi bihi lawan rizki aiki tegese den tekani sapa alladzi rizki lawan rizki mutasyabiha halin serupa yusbihu tegese serupa apa ba'duhu sebagian rezeki ba'dun ing sebagian kamune. Ternyata mereka menyampaikan podo wae nang dunya buah-buahan ya podo wae iki. Tetapi apa yang diberikan Allah di surga berbeda dalam segi rasa warna-warni. Kalau dilihat dari bentuknya nggih gambarannya sama dengan apa yang kita temukan di dunia. Watastalifulan bedo apane ta'man rasani, akan tetapi rasanya berbeda. Selain ahli surga diberikan jamuan yang begitu banyaknya, ahli surga juga diberikan kesenangan yang lain.
walahum lan iku kuduwe alari fiha ing dalem jannah azwajun utawi pira-pira bojo. Selain jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, makanan, buah-buahan, minuman-minuman tersedia. Ahli surga juga disiapkan istri-istri. Nah, ini biasanya nak tentunya betul sakit poligami, nah teng surga pasti poligami. Masalah kata tuh, memang mendapat jatah, mendapat jatah azwajin dari biro-biro min huri saking bidodari. Nah ini gambaran bidodari ini, masya Allah aliran darahnya kelihatan saking putih, saking putih saya suni, masya Allah. Dengan umpamanya tentunya ini kita diperlihatkan bidadari paling langsung geblak saking boten kuwate. Wahiriha lan liyane hur. Jadi kita disiapkan bidadari yang cantik. Gambaran itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, juga untuk memberi semangat kepada kita semua. Pesan ibadah didandani ila akhirnya. Terus biasanya ada pertanyaan seperti itu. Terus istri kita yang dari dunia bagaimana? Karena menurut surga mendampingi kita mesti itu. Terus cantiknya dengan bidadari itu lebih cantik istri kita yang dari dunia. Jadi cadangan tok nih. Di dunia satu ronde KO. Dan mohon buat tenaga KO nih, kami sami. Mutahharatun kang den suciake minal haidi saking haid wa kulli qadarin lan saking saben-saben reget. Jadi sangat bersih, Pak. Mboten enten libur haid, mboten enten. Wa hum tawi allari fiha ing dalem jannah iku khaliduna langgeng. Dan mereka di surga akan selama-lamanya langgeng, boten enten putusin. Makisuna tegese tetep abadan ing dalem selawase. Kita di surga namanya sudah terakhir ya, setelah timbangan amal ya. Masya Allah, siratal mustaqim. Yang masuk surga ya tetap di surga, tetap di surga selama-lamanya. Andai kata kita masuk neraka, istri kita bagaimana? Ya kan pendamping. Anak-anak yang meninggal di waktu masih kecil, mereka akan menjadi pelayan-pelayan kita. Merakno kadang-kadang anak yang masih kecil meninggal, nak ngetuni katusan salah aslinya. Justru itu celengan kita di surga. Layak nauna orang rusak, walayak rujuna dan orang bakal metu sapa Allah. Dan kita tidak akan rusak, tidak akan tua, tidak akan pokoknya pun tetap di surga itu jadi non-setan antara anak kali bapak
Nggih, padha mawon. Ibaratnya nggih umur 17-an sekarang. Nggih. Terus gimana antara anak dengan bapak umpamanya? Nggih kenal, nggih biasa. Tapi masalah niku jenenge ten surga boten enten sing isin-isin boten enten. Wujudari nggih boten enten selembar kain pun, Pak. Masya Allah. Niku asli niku. Nggak ada namanya setelah hubungan terus ini semua pikir terus selamanya pikir. Jadi kenapa gitu? Selamanya itu walaupun sudah berhubungan dengan pasangannya tetap rawan terus. Itu jaminan Allah di surga. Wa nazalan tumurun Robdan krono nolak likoli Yahudi maring pengucape wong Yahudi. Karena itu semua ada ayat ini turun karena ada ucapan-ucapan orang Yahudi yang mana Allah surga ya padha wae. Di dunia juga surga. Karena mereka menguasai wanita-wanita. Mereka menguasai kebun-kebun. Nah, yang mana mereka punya buah banyak, wanita-wanita yang banyak. Itu ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menampik ucapan-ucapan orang Yahudi. Walama daraba semangsane ndadekake sapa Allah Gusti Allah al masalah yang pira-pira contoh itu babi kelawan pira-pira lalu. Dan orang Yahudi juga maitu ngoten. Maitu itu apa? Bahasa Indonesia nya maitu itu apa? Maitu ngoten. Saya penting ngertos mawon. Karena orang-orang Yahudi selain itu juga maitu Gusti Allah. Loh, jadi ini Gusti Allah pangeran. Napa ndadekake laler? Napa ndadekake monggo? Napa ndadekake semut? Ngoten. Iya. Itu babi kelawan pira-pira laler. Fi qoulihi ing dalem dawuh Allah Ta'ala. Iyasrukhum wa yasrukhum lan semangsane ndedel ing berhala apa adzuba laler syai'an ing suwi-wiji wal ankabut napa niku monggo laba-laba fi qoulihi ing dalem dawuh Allah Ta'ala kamisil angkabuti kaya sepadane laba-laba monggo. Mereka yang itu ciptaan Allah dipaitu saya itu. Kenapa? Kalau memang Allah itu Tuhan, kenapa harus menciptakan lalat? Kenapa harus menciptakan laba-laba? Manfaatnya apa? Ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Ada salah satu sahabat yang mana sahabat niku maitu ibaratnya menghina ciptaan Allah secara tidak langsung. Di sana waktu itu beliau dalam perjalanan, waktu berhenti beliau melihat ada hewan yang tukang nyurungi tai ini. Napa? Semane itu. Hewan sing tukang nyurungi tai ini. Kan ngono. Nggih. Nggih, niku. Akhirnya sahabat itu menyampaikan, kenapa Allah harus menciptakan
hewan seperti ini, menjijikkan. Selama beberapa bulan, sahabat itu sakit karena tidak sembuh-sembuh, maka sahabat itu mendatangi Rasulullah SAW dan beliau sahabat menyampaikan, apa penyakit saya, tolong ya Rasul, doakan aku agar aku sembuh. Lalu Rasulullah bertanya, mungkin engkau pernah menghina makhluknya Allah? Giling-giling saestu. Dawuh sahabat, oh nggih, kula nate. Nate menghina ciptaan Allah. Mosok enten kewan nurungi tai. Napa fungsine? Kenapa Allah menciptakan hewan seperti itu? Maka Rasulullah dawuh, obatnya ya kewan itu. Akhirnya sahabat itu mencari hewannya tukang nurung tai kahye obat. Tapi bukan untuk dimakan, bukan dimakan, tapi untuk ramuan obat untuk dioles. Akhirnya alhamdulillah sahabat sembuh berkah hewan sing tukang nurung tai. Kami angkabuti kaya sepadane monggo ma ing perkara arota kang arepake sapa Allah Gusti Allah bi zikri hadil asya'i kelawan ngutur ikilah suci-suci al-khabithati kang asor. Oleh sebab itu kita dilarang untuk menghina makhluknya Allah, walaupun ngapunten asor, walaupun menjijikkan sama sekali. Tetap itu ciptaan Allah ada manfaatnya, ada kegunaannya. Innallaha sutuhune Allah iku la yastahyi ora izin sapa Allah ayat riba ing yen ton dadekake sapa Allah. Ya ja'ala tegese dadekake masalah ing contoh. Jadi Allah sendiri saja tidak malu menciptakan hal-hal yang seperti itu, tidak malu. Kadang-kadang kalau kita mempunyai sesuatu yang malu, boten. Allah menciptakan hal-hal yang sepele, boten izin. Justru itulah kekuasaan Allah. Nah, maf'ul awal utawi masalah itu dari maf'ul awal. Ya. Masalah umpama ma ing perkara. Nah, jadi maf'ul tsani. Ma ing perkara nakiratun utawi ma itu dadi nakira. Ma yang ada masalah ma niku nakira, maknanya umum. Maknanya umum nakira. Nggih. Ma'rifat itu makna taksis khusus. Mausufatun kang den sifati. Mausufatun kang den sifati bima lawan ma ba'daha ing dalem sakwise ma. Maf'ulun tsani tegese maf'ul kang loro. Ma niku berfaedah nakira. Ayat masalin tegese endi-endi contoh kana kang ono auza idatun utama tambahan. Yang dikehendaki di sini ya, yang ayat masalah ma ba'udatan fama fawqaha, ma yang ada di situ merupakan ma contoh maf'ul tsani yang menjadi contoh, atau ada yang ulama yang menyepakati bahwa itu merupakan ma tambahan, ma zaidah. Yang fungsinya dihantar fungsine litakidil isyati karena naukiti asore untuk menyatakan, untuk menyatakan, taukid itu meyakinkan ya, bahwa binatang itu sangat asor. Lawan kan asor,
Tapi bukan berarti kita harus menghina, tidak. Jijik, tapi tetap Allah menciptakan itu semua ada manfaatnya. Fama mongko diperkara ba'daha ingkang tetep ing dalem sausé al maf'ul sani tegese maf'ul kang nomor 2. Ba'udotan ya, ba'udotan ing nyamuk, ba'udotan ing nyamuk. Seperti halnya juga nyamuk, enten manfaatnya. Umpamanya mboten enten nyamuk, mboten enten dokter, kan dokter nyamuk ya enten, dokter malaria gitu. Terus dokter flu tulang itu kan nyamuk biasa. Jadi kalau Allah tidak menciptakan itu, justru manusia tidak ada perkembangannya. Nyamuk itu punya manfaat yang luar biasa, walaupun kadang-kadang jengkel, tapi bukan Allah tidak mengizinkan kepada kita untuk menghina ciptaan Allah. Mufradul ba'udi utawi ba'udotan iku mufrade lafaz ba'ud. Nah, ba'udotan itu napa? Mufrad, makna tunggal ya. Kalau ba'udi ngoten niku maknanya jamak, kathah. Oleh sebab itu ini kan hanya perumpamaan. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Hanya dicontohkan satu saja, nyamuk, bukan beberapa nyamuk, bukan. Itu sudah mewakili semuanya. Wahwa utai ba'ud iku sirul bako cilike nyamuk. Fama mongko uti perkara fauqaha kang sandure bakti akbar tegese luwih gedhe minha saking bakti layat ruku tegese ora ninggal sapa Allah. Nah, niki perumpamaan Allah. Walaupun nyamuk itu kecil, tapi Allah tidak meninggalkan penciptaannya. Ya. Tetap enten mawon. Diciptakan nyamuk karena ada faedah-faedahnya supaya tambah ilmunya. Bayanuhu mertelake misal 5 maring bayan, 5 maring perkara fihi ing dalem bayan minal hikami bayan saking pira-pira hikmah. Semua ciptaan Allah mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Fa ammal ladina mongko anapun utawi wong akeh amanu kang iman sapa alladzi fa ya'lamuna mongko ngerti sapa alladzi annahu ing suhune misal tegese contoh iku al-haqqu barang kang hak. Contoh-contoh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman itu dimengerti. Ya, dimengerti. Karena itu merupakan perkara-perkara yang hak, yang nyata. Dan di balik itu semua ada hikmahnya. Wasab itu kan tetap. Jadi perkara yang hak yang tetap al-waqi kan tumibo mauqi'ahu ing panggonane misal. Mirrabihim saking pangerane Allahi. Jadi contoh-contoh itu selain untuk menolak ucapan orang-orang Yahudi, juga untuk meyakinkan kepada kita semua umat yang beriman
akan lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladina anapun utai wong akeh kafaru kan kufur sapa alali iku fayaqulu mongko ngucap sapa alali madza utai apa iku aroda ngarepake sapa Allah Gusti Allah bihada masalah kelawan ikilah contoh. Kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan itu. Duh, katanya Allah kok barang cilik diciptakne. Biasanya orang besar itu bisa menciptakan hal-hal yang besar. Kalau menurut kita, satu contoh mawon, ada profesor yang menemukan perkara yang besar, terkenal. Kalau orang-orang kecil menemukan hal kecil, mereka anggap biasa. Tapi menurut Allah tidak. Kita sebagai orang yang beriman tidak harus begitu. Justru hal-hal yang kecil itu mempunyai dampak yang luar biasa. Kasus corona, barang sepele ya. Tapi yang menemukan vaksinnya, jadi terkenal. Tamyisun tegese tamyiz biha dalam masali kelawan ikilah contoh. Wama utai perkara, wama utai ma lafat ma iku istifham ingkarin, istifham ingkar, pertanyaan yang mengingkari. Jawi mada aradallahu bihadza masalah itu ucapan orang-orang kafir yang mengingkari terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mubtada'un tur dadi mubtada. Wa idza ta'idza iku bimana ladzi kelawan maknane alladzi. Disilatihi kelawan dadi silai alladzi. Za yang ada bihada mada ya bihada wa mada aradallahu bihada masalah. Dan yang ada di situ merupakan pengganti alladzi itu dalam tata bahasa Arab seperti itu yang menjadi silah sifat ya sifatnya ma khobaruhu tegese khobar ayu faidatin tegese utawi endi faedah fihi ing dalam misal. Mereka mengatakan apa manfaatnya gitu. Maksudnya orang-orang kafir itu gitu. Kenapa harus Allah? Katanya Allah itu maha agung, maha besar. Masuk barang cilik diciptaknya. Apa manfaatnya? Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah fi jawabihim ing dalam jawab kufar. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yudhillu nasarake sapa Allah bihi kelawan alladzi. Bihi kelawan misal ai bihadzal masali tegese kelawan ikilah contoh katsiran ing wong akeh anil haqqi saking perkara kang hak likufrihim karena kufure alladzi. Justru jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan orang-orang kafir itu Allah menyatakan yudhillu bihi katsira. Justru dengan ciptaan saya ini, ciptaan yang kecil-kecil ini, saya akan menyesatkan mereka semuanya supaya mereka tidak percaya. Wa yahdi lan nuduhake sapa Allah bihi kelawan misal kafiran ing wong akeh minal mukminina saking wong kang iman. Dan saya dengan ciptaan yang kecil-kecil ini justru saya akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar bertambah keimanannya.
Ditasdiqihim krono ngestokake sapa mukmin bihi kelawan misal. Karena mereka meyakini semuanya itu ciptaan Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu lan ora nasarake sapa Allah bihi kelawan mukminin illal fasiqina. Kejaba mari wong fasik. Tujuan Allah menciptakan hal-hal yang kecil tidak untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang selalu melaksanakan dosa-dosa kecil. Al-kharijina kang metu anto atihi atus saking ngabekti ing Allah. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sakit manfaat, mungkin akan saya buka di tahap ketik kawan saya mulai minimal atas turunnya ayat itu apa penyebabnya yang belum jelas sebenarnya.